Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Debarara Putri dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses atau tahapan spermatogenesis dan juga oogenesis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang proses atau tahapan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada laki-laki di organ testis. Reproduksi pada laki-laki dapat dikatakan matang apabila ditandai dengan keluarnya cairan mani dari penis. Cairan mani biasanya keluar apabila laki-laki telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah umumnya terjadi pada laki-laki yang berusia 10 tahun hingga 14 tahun. Cairan mani adalah campuran dari sel-sel sperma dan juga getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi laki-laki. Setelah kita mengetahui tanda-tanda bahwa reproduksi pada laki-laki telah matang, kita akan mempelajari tentang proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis umumnya dilakukan secara bertahap, mulai dari sel induk atau yang disebut spermatogonium. Spermatogonium bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium kemudian mengalami pembelahan secara mitosis yang kemudian membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer bersifat diploid atau 2N. Jadi, spermatosit primer dan juga spermatogonium sama-sama bersifat diploid. Kemudian, spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 yang kemudian menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder bersifat diploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis tahap 2 yang kemudian menghasilkan 4 spermatid. Spermatid bersifat hiploid atau N, sama seperti spermatosit sekunder. Kemudian spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan menjadi sel sperma atau spermatozoa. Spermatozoa ini dapat dikatakan juga sebagai akhir atau hasil dari proses atau tahapan spermatogenesis. Spermatozoa juga bersifat hiploid atau N. Setelah mempelajari tentang proses spermatogenesis, saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi pada organ ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir atau masih dalam kandungan. Satu sel telur yang matang akan diovolasikan atau dikeluarkan dari ovarium saat perempuan mengalami siklus menstruasi. Oogenesis dimulai secara bertahap yang dimulai oleh sel induk atau yang disebut dengan oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium akan melakukan pembelahan secara mitosis yang kemudian membentuk oosit primer. Oosit primer bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1
yang kemudian menghasilkan satu oosit sekunder dan satu polosit yang sama-sama bersifat hiploid atau N. Kemudian oosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis tahap 2 yang kemudian menghasilkan satu ootit dan juga satu polosit. Ootit dan polosit sama-sama bersifat hiploid atau N. Ootit akhirnya mengalami diferensiasi yang kemudian membentuk ovum. Pada akhir peristiwa dari proses oogenesis akan dihasilkan satu sel telur ovum dan juga 3 polosit badan polar yang sama-sama bersifat hiploid. Itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.